Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara membersihkan data sistem di iPhone 16i Anda. Jika iPhone Anda memakan banyak data sistem, saya akan menunjukkan cara memeriksanya. Buka pengaturan, umum, penyimpanan iPhone, lalu Anda bisa gulir ke bawah sampai habis. Dan jika Anda melihat data sistem dalam kasus saya tidak terlalu banyak digunakan karena hanya 6 GB dari 512 yang saya miliki terpasang, tapi itu masih akan, mungkin beberapa hal yang akan saya coba masih akan berpengaruh. Jadi hal pertama adalah masuk ke Safari, lalu klik tombol riwayat, masuk ke riwayat. Sekarang Anda bisa klik edit, atau sebenarnya Anda seharusnya bisa klik hapus, tapi entah kenapa saya tidak bisa menghapusnya. Oke, saya akan coba lagi. Oke, jadi saya akan klik edit dan hapus hal-hal yang bisa saya hapus. Saya juga tidak tahu kenapa saya tidak bisa menghapus semuanya, tapi seharusnya Anda punya tombol hapus. Oke, saya bahkan tidak punya tombol hapusnya. Tombolnya entah kenapa tidak ada. Jadi, ya, seharusnya Anda punya tombol itu, menurut saya. Tapi mungkin karena saya mengubah beberapa pengaturan, jadi saya akan masuk ke waktu layar, pembatasan konten dan privasi, lalu saya akan menonaktifkannya. Sekarang saya rasa saya bisa menghapus riwayatnya. Saya akan memulai ulang Safari. Dan ya, sekarang saya bisa menghapusnya. Jadi saya akan hapus. Dan Anda bisa menghapusnya dari 1 jam terakhir, hari ke hari ini, atau seluruh riwayat. Ingatlah bahwa itu sebenarnya akan menghapus seluruh riwayat Anda. Jadi jika Anda memiliki sesuatu yang penting dan ingin Anda kembalikan, mungkin lewati langkah ini. Lalu ada baiknya mengelola foto-foto iCloud. Jadi Anda dapat masuk ke pengaturan dan di pengaturan klik nama Anda di bagian atas, lalu pilih iCloud. Dan sekarang Anda dapat pergi ke foto. Dan pertama-tama, saya sarankan untuk mengeklik sinkronkan sekarang. Dan setelah itu nonaktifkan sinkronisasi dan mengaktifkannya kembali. Baiklah, sekarang mari kita beralih ke tips ketiga, yaitu memaksa ponsel Anda untuk restart. Ini juga dapat mengosongkan sebagian penyimpanan dari data sistem. Jadi Anda perlu klik sebentar pada volume naik, lalu klik sebentar pada volume turun. Lalu tekan dan tahan tombol daya. Dan terus tekan dan tahan tombol itu saja hingga layar menampilkan logo Apple. Oke, kurasa aku menahannya terlalu lama, tetapi seharusnya bisa menyala juga. Dan ya itu, jadi sekarang kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Yang mana jika ada aplikasi seperti Instagram atau WhatsApp atau Facebook, YouTube, Firefox, LinkedIn, aplikasi yang berbeda-beda, maka Anda mungkin ingin mengambil aplikasi tersebut, menghapusnya dan menginstalnya kembali. Jadi saya akan menekan dan menahan, saya akan mengedit halaman, pilihan, tunggu sebentar karena saya menonaktifkan halaman. Jadi saya hanya akan mengedit halaman utama di mode fokus. Sekarang saya bisa melihat Facebook saya. Saya bisa menekan dan menahan, menghapusnya, hapus. Dan sekarang saya bisa kembali ke App Store dan menginstalnya lagi. Itu akan membantu saya membersihkan penyimpanan sekarang. Kita juga bisa pergi ke pengaturan. Aplikasi pesan sekarang juga. Dan kemudian
pergi ke simpan pesan. Dan Anda bisa misalnya mengaturnya untuk menyimpan. Tentu saja, itu tergantung pada preferensi Anda. Jika Anda ingin menyimpan pesan lama, jika Anda membutuhkannya, maka biarkan saja selamanya. Tapi jika Anda tidak membutuhkan pesan lama, Anda bisa mengaturnya untuk menyimpan pesan selama 1 tahun atau 30 hari. Dan setelah itu, pesan-pesan lama akan dihapus secara permanen. Dan sekarang kita akan membahas metode terakhir yang akan kita pelajari. Akan sedikit lebih rumit. Pertama, Anda perlu menutup semua aplikasi. Kemudian aktifkan mode pesawat dan pastikan Wi-Fi dan Bluetooth dinonaktifkan. Jadi Anda akan klik di sini dan menonaktifkan Bluetooth juga. Kemudian Anda perlu masuk ke pengaturan aplikasi pesan. Lalu pergi ke simpan pesan dan pastikan disetel keselamanya. Lalu masuk ke pengaturan juga, tapi umum, tanggal dan waktu. Dan matiin perangkat secara otomatis. Lalu atur tahun secara manual menjadi 1 tahun ke depan. Jadi saya akan mengaturnya ke 20 Maret 2026. Sekarang tunggu sebentar. Jadi saya akan kembali dan menunggu sebentar. Dan setelah 1 menit, kita bisa menutup pengaturan, membukanya kembali masuk ke umum penyimpanan iPhone, lalu periksa data sistem kita. Dan tentu saja jika ukurannya antara 7 dan 20 GB itu normal. Tapi jika data sistem memakan hampir seluruh penyimpananmu, maka itu tidak normal. Dan jika mengubah ke 1 tahun ke depan tidak membantu, maka kamu harus pergi ke umum tanggal dan waktu, dan alih-alih 1 tahun ke depan, atur kembali ke tanggal sebenarnya, tapi majukan 3 bulan. Jadi karena saya di bulan Maret, saya akan mengaturnya ke bulan Juni, lalu saya akan kembali. Mari kita lihat apakah tanggalnya sudah berubah. Ya, karena sekarang sebenarnya hari Sabtu, jadi ini hari Minggu. Jadi mungkin memang bulannya berbeda. Dan sekarang tunggu sebentar lagi. Dan setelah 1 menit itu, kamu harus pergi ke umum penyimpanan iPhone dan periksa juga di sini. Kamu bisa lihat sebagian data sekarang sudah dibebaskan. Dan sekarang, setelah semuanya selesai, kamu harus mengatur ulang tanggal dan waktu ke otomatis. Jadi pergi ke umum, tanggal dan waktu atur otomatis, lalu nonaktifkan mode pesawat. Dan jika perlu, aktifkan kembali Wi-Fi dan Bluetooth. Dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.